Nah, begitu Januari, 1 Januari itu di ruang IGD sendiri itu, wow, itu ngantri luar biasa, penuh, full, dan kita semua nakes-nakesnya kelabakan banget gitu. Listen. Oke, welcome Healthy People. Balik lagi sama gue Paul di sini dan gue Mario. Welcome Healthy People. kita ketemu lagi kan. Sasa, welcome Healthy People. Iya, jadi ini host baru kita ya Bro Mario ya. Yoi, kita punya host baru lagi, Dokter Sasa. Hai. Seorang dokter. Sasa itu panggilan tuh ya. Panggilan ya, namanya bukan Sasa dong. Iya bener kok. Sasa tuh jadi kayak merek apa gitu ya. Ah iya kan. Ya nggak boleh disebut, nggak boleh disebut. Bangsa kok. Betul. Menyedap semua bangsa kok. Jadi kalau boleh dibilang sekali kenal aku kayaknya bakal kecanduan deh. Wah. Ya kan? Asik, Benar. MSG. Iya. Semua orang Indonesia itu kan cinta banget kok sama MSG. Berarti udah pasti otomatis cinta sama aku deh. Sampai ada satu generasi ya, generasi. Iya, satu generasi. Oke, Sa, kenapa bisa milih jadi dokter? Kenapa ya? Kejebak kali ya kok? Maksudnya gimana? Kok kejebak? Sebenarnya sih bermula dari dulu kecil mungkin pastilah. Kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi dokter. Kecemplung beneran jadi dokter. Gak apa-apa, Pak Timang. Memang di situ. Kecemplungnya keren ya, ke dokter loh. Jadi dokter loh. Iya, ya untungnya sih kecemplungnya di situ kok. Kalau gue bro kecemplung soalnya dokter itu profesi yang kayaknya diidam-idamkan mertua-mertua tuh kayak, punya mantu dokter deh. Wow. Dan sama disegani, biasanya disegani. Iya, betul. Biasanya disegani gitu. Iya, tuh biasanya orang tua bangga tuh kalau anaknya, anak saya dokter kan gitu ya. Gak tahu deh, kalau sekarang itu kan zaman kita dulu Bro Paul ya kan. Gak tahu kalau zaman sekarang itu orang tua lu gimana tuh dok? Sebenarnya sih kayaknya zaman dulu sama zaman sekarang udah beda ya. Kalau dulu mungkin dokter kayaknya diagung-agungkan banget gitu ya. Kayaknya kan luar biasa banget deh gitu ya. Atau mungkin di daerah-daerah terpencil juga masih seperti itu. Cuman kalau buat sekarang, apalagi Jakarta kota gede ya, tuh kayaknya sih udah beda ya. Sekarang trennya tuh dokter itu udah gimana ya, udah beda banget. Bahkan kadang-kadang kalau gue terima pasien itu kayak selalu bilang gini, dok saya baca di Google kayaknya saya sakit ini deh. Dalam hati gue yang sekolah dokter siapa sih? Bilang aja. Pinteran pasiennya ya. Iya, harusnya bilang. Pinteran pasiennya sekarang kok. Harusnya bilang ini, ya udah kalau gitu berobat ke Google aja. Ada loh kok yang gue gituin. Ya udah Pak, Bapak kalau itu silakan searching di Google aja Pak, jangan datang ke sini. Wah, serius tuh. Ada. Gak apa-apa tuh. Gak apa-apa, karena gini, daripada dia gak percaya sama kita. Selalu dibilangin, Pak, ini karena Bapak sakitnya begini. Saya mau kasih obat ya, nanti obatnya begini. Nanti dia bilang, dok, kayaknya nggak gitu deh, sakit saya tuh ini. Terus saya kalau baca di Google, obatnya ini. Lah, terus kalau lu udah tahu, ngapain lu kesini ya? Bayar lagi ya kan? Iya. Google kan gratis ya? Udah gratis, bayar. Kalau nggak ada kuota. Iya bener juga. Kuota bayaran. Ya itu lebih murah tetap daripada konsultasi dokter. Iya sih memang sih. Tapi berarti dokter Sasa nih bidangnya apa nih dok? Nah itu dia baru pengen tanya. Kira-kira apa ya? Sebenarnya buat sekarang aku ini di bidang yang mungkin tidak banyak dokter minati. Gitu. Jadi sebenarnya aku lebih banyak fokusnya itu di back office alias di bagian manajemen hospital gitu. Dan kenapa sih mau akhirnya memutuskan untuk lebih banyak bergerak di bidang manajemen hospitalnya? Karena aku melihat tuh sistem kesehatan di Indonesia ini, sistem kesehatan yang diberikan itu ya memang belum baik gitu loh.
Dan kalau tidak ada kita yang mau memperbaiki sistem tersebut, nggak ada generasi milenial, yes, gitu ya. Milenial nih ya, kan pembawa apa ya, penerus bangsa lah ya gitu. Kalau bukan kita yang akan mendobrak semua tradisi-tradisi zaman dulu, semua bikin gerakan perubahan, ya kalau bukan kita yang muda-muda ini memulai, ya mau siapa lagi, dan mau sampai kapan sih kita ini terus-terusan jalan di tempat. Kita kan pasti maunya maju gitu. Dan itulah kenapa aku akhirnya memutuskan gue harus bikin sistem kesehatan yang bisa menyejahterakan masyarakat. Nah, gila ya, cita-citanya tinggi banget nih. Wah, keren banget nih Bro Paul. Keren, ya, keren. Ini gue pengen tanya nih, sistemnya itu bagaimana? Maksudnya yang sudah dibuat itu bagaimana? Dan yang mau dirubah itu yang seperti apa sistemnya? Contoh kecil deh. Kita bicara tentang matematika deh kok. Iya. Gitu ya. Jangan matematika jelek. Coba. Kita bicara orang dagang lah ya, asal gini. Kan pastinya Bro Paul sama Bro Mario sudah pernah pergi ke dokter, klinik apapun lah, atau nganterin kerabat, nganterin orang tua, nganterin istri, anak, atau apapun itu, pasti sudah pernah ya nganterin baik ke klinik atau pernah. Tuh. Coba yuk kita hitung-hitungan aja. Kalau Bro Paul sama Bro Mario pergi ke rumah sakit atau ke klinik gitu ya, ada uang pendaftaran, bener nggak? Iya, betul. Ada administrasi ya? Betul. Oke. Ya. Terus ada jasa konsultasi dokter, gitu ya? Ya, itu pasti. Bener dong? Pasti, gitu kan? Ada jasa tindakan, kalau misalnya ada suatu tindakan, contohnya suntik lah, infus lah, atau ngapain lah, atau jahit luka lah, gitu kan? Kalau misalnya ada tindakan, ya kan? Betul. Lalu ditambah lagi dengan obat-obatan. Betul ya? Benar. Ya. Kira-kira range-nya berapa sih sekali kalau pergi berobat ke dokter? Kemarin. Ini ngomong rumah sakit nih ya dok ya? Coba ngomong rumah sakit. Kita ngomong rumah sakit ya. Rumah sakit ya. Rata-rata Konsultasi aja aja. bisa 200-300 ya kan kalau konsultasi. Kemarin konsultasi anak gua aja bro, itu hampir 400 loh. Baru konsultasi ya? Konsultasi 400. Baru konsultasi loh. Iya, belum injek belum apa, kemarin tuh hampir 2 juta. Konsultasi plus obat plus vaksin. Imunisasi ya. Imunisasi. Nah, Bro Paul imunisasi anaknya sampai 4 juta rupiah. 2 juta ya? 2 juta. Sampai 2 juta. Waktu itu vaksin apa kok? Kalau maksudnya masih inget nggak? Waktu itu vaksinnya apa? Cacar kah? DPT kah? Lupa. Usia berapa? Usia berapa anaknya? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Biasanya kalau 1 tahun 6 bulan itu, kalau nggak vaksin cacar, DPT ulangan. 1 tahun 8 bulan, sorry. 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Biasanya tuh DPT, iya. Kalau nggak cacar, DPT ulangan atau influenza. Biasanya itu vaksin-vaksin. Tahu nggak harga vaksinnya sendiri berapa? Harga modal nih maksudnya? Harga modal. Tahu nggak? Nggak tahu, karena kan kita bukan orang. Nggak tahu. Aslinya, kalau itu adalah sebuah vaksin yang wajib, yang memang ditetapkan sama pemerintah, sebenarnya harusnya gratis, gitu ya. Tapi kan itu di puskesmas, gitu ya. Oke lah, kita kan bayar ceritanya vaksin yang bermerek lah, kasarnya gitu. Vaksin yang bermerek sendiri, range-nya aja untuk vaksin, ya, berkisar di antara 500 sampai 800 ribu untuk harga vaksinnya, gitu. Tapi Bro Paul akan membayarkan kalau begitu sampai di rumah sakit mungkin bisa 2 juta, bisa 3 juta, karena ada apa? Konsultasinya sendiri udah 400, belum administrasinya, belum jasa suntiknya, belum harga vaksinnya sendiri gitu ya. Jadi menumpuk. Misalnya kalau Bro Paul aja tadi buat anaknya aja udah 2 juta, misalnya kita hitung Bro Paul sekarang misalnya kita anggap pukul rata dulu ya. UMR Jakarta aja udah 50% loh. Iya, benar. Nah, gimana caranya masyarakat bisa hidup dengan kesehatan seperti itu? Iya sih. Sulit kan? Gitu. Bagaimana aku kepengennya tuh menciptakan bahwa kesehatan itu affordable, ya. Lalu yang juga berobat, gimana ya? Kalau buat aku tuh
sehat itu penting, gitu ya. Sehat itu harus diutamakan. Jadi kita ya pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Iya, betul. Nah, itulah yang Tapi kenapa akhirnya di situ. Tapi sorry dok, kalau ini kan ngomong rumah sakit ya, kita kan nggak bisa generalisasi dong. Nah sekarang kalau yang di klinik atau yang di ini kan pasti harganya jauh di bawah gitu kan? Yakin. Nah itu sih, itu saya kurang research. Rata-rata kalau di klinik sendiri untuk berobat ke dokter, rata-rata ya, Posyandu deh. itu kalau posyandu nggak bayar. Nggak bayar nggak boleh berbayar. Puskesmas, sekarang kalau berobat ke puskesmas sih beda ya. Kalau berobat ke puskesmas itu cuma 10-15 ribu. Ya beda ya, karena kan itu di cover sama pemerintah. Atau teman-teman yang mendapatkan BPJS lah, itu juga kan bisa menggunakan fasilitas lah. Tapi buat klinik-klinik swasta yang kita berobat swasta sendiri lah ya, kisarannya mulai rata-rata ya, paling murah itu udah 200 ribu, itu udah paling murah. Udah paling murah, mungkin itu yang Jakarta agak minggir gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang penghasilannya memang ya cuman UMR gitu, bukan saya menghina teman-teman ya gitu, tapi kan bayangin deh penghasilannya cuma segitu, tapi berobatnya aja kalau misalnya UMR, iya kan, UMR aja misalnya anggap kalau UMR Jakarta kan sekitar 4 juta ya. Kalau berobat aja sudah sampai 200-400 ribu, anggaplah 400 ribu, udah 10%-nya loh dari penghasilannya dia. Jadi bayangkan betapa mahalnya kalau dia tuh sakit gitu. Betapa mahalnya kalau dia tuh udah sakit, ya kan kasihan gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita harus sehat, lebih baik mencegah daripada mengobati, dan bagaimana caranya menciptakan ya sistem yang affordable buat masyarakat luas gitu. Ya memang ya sulit, betul, tantangan banget gitu, apalagi di masa pandemik ya. Wah, beda banget, beda sekali. Iya. Betul. Wah, ini cita-citanya Dokter Sasa ini luar biasa sekali, Bro Paul. Iya, makanya luar biasa sekali. Betul. Prioritas adalah kesehatan. Terbalik ya, kesehatan adalah prioritas ya. Kesehatan itu adalah prioritas gitu. Kalau orang bilang itu kan biasanya sehat itu mahal, gitu ya. Iya. Nggak, salah. Sakit lebih mahal ya. Sakit lebih mahal. Justru sehat itu murah. Iya, benar. Setuju. Itu cocok sama ini ya. Sama healthy people semua nih pasti setuju lah. Nah, tadi kan ngomong kerja di masa pandeminya, kita pengen tahu nih bedanya bekerja pada saat mulai memasuki masa pandemi sampai sekarang ini, beda nggak sih suasana kerjanya? Beda banget. Dulu aku praktek itu ya sebelum masa pandemik ya. Kebetulan aku praktek ya lumayan rame gitu ya. Rame dan kadang-kadang sampai nolak-nolakin pasien karena aduh nggak sanggup, ini udah keramaian, aku harus nyelesain sampai malam gitu. Kasian juga lama nunggunya ya. Dan ketika pandemik, wah itu benar-benar jauh sekali. Dalam satu hari, misalnya pasien aku dalam satu hari mungkin aku bisa pegang 20-30 pasien per harinya gitu. Begitu dia masa pandemik, itu paling 5 pasien datang aja itu bisa bersyukur banget. Dan kalau misalnya biasa kan kemarin-kemarin orang bilang banyak yang terdampak, banyak yang terimbas dari pandemik itu, ya termasuk dokter, termasuk tenaga kesehatan. Dan nggak jarang dari waktu tahun lalu baru awal pandemik itu, aku mengalami ini teman-teman ya, sama aku sendiri. Ada salah satu klinik aku akhirnya tutup karena nggak kuat. Salah satu klinik swasta akhirnya tutup. Di situ aku juga nggak bisa praktek lagi. Juga orangnya bilang, aduh kami nggak kuat deh, gimana saya nggak bisa bayar dokter kalau dokter tetap praktek di sini. Kita tutup dulu ya dok sementara. Oke, ya nggak apa-apa gitu kan. Terus teman-teman aku juga, banyak teman-teman aku tuh yang akhirnya banyak klinik yang tutup gitu. Itu kan sebuah usaha juga. Jadi kalau dibilang, dokter tuh enak lah, gini gitu, ya enggak juga. Semua juga terdampak.
begitu apa kita pasiennya naik gitu. Aku kan juga ya tadi aku udah bilang ya, aku di manajemen hospital gitu ya. Menyulap bagaimana caranya hospital aku itu bisa sesuai dengan standar COVID dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Itu udah rasanya mengerjakan itu udah kayak project Roro Jonggrang. Ya ampun, ini kayak dalam waktu ya benar-benar aduh ya ampun, ini kayak Bandung Bondowoso gitu ya. Ini sehari semalam ya aku harus jadi di rumah sakit gitu. Gimana caranya ini bisa terima pasien. Dengan segala protokol kesehatan yang diwajibkan pemerintah ya. Betul, itu sangat sulit dan PR-nya banyak sekali. Dan pada saat aku memang nge-build ini ya dengan tim gitu ya untuk rumah sakit COVID ini yang sekarang aku manajerin, itu luar biasa banget perjuangan kami. Yang nggak jarang dari kami tuh yang ya tiap hari udah pasti pulang malam ya, menginap di rumah sakit sudah biasa gitu ya. Dan itu banyak hal-hal yang memang harus diurusin gitu, bukan mengurusin pasiennya tapi mempersiapkan supaya bisa melayani pasien. Ternyata ya setelah dipelajarin, didalamin lagi, ya yang butuh diurus dari pasien itu nggak cuma pasiennya, tapi fasilitas kita pasiennya gitu. Dan itu nggak mudah. Nah itulah yang memang menjadi tantangan terbesar lah. Dok, ada nggak sih yang COVID? Kenapa? Ada nggak pasien COVID di sana? Rumah sakit aku full. Gila. Full pasien COVID maksudnya? Iya, full pasien COVID. Di tempat aku, kita ada 100 bed, ya. 100 bed itu sudah luar biasa banget. Aduh. Dan paling hektiknya itu, waktu kemarin, itu adalah pada tanggal 1 Januari 2021. Pas tahun baru, kita dibombardir luar biasa. Itu peak-nya banget dari rumah sakit aku. Jadi rumah sakit aku tuh sebenarnya baru banget kan berdiri gitu ya. Jadi bener-bener baru banget buat disulap nih. Dan baru beroperasional tuh Desember. Nah, begitu 1 Januari itu di ruang IGD sendiri itu, wow, itu ngantri luar biasa, penuh, full. Dan kita semua nakes-nakesnya kelabakan banget gitu. Karena ternyata juga nggak cuman kita di tanggal 1 Januari itu nggak cuman rumah sakit aku doang, tapi ternyata rumah sakit sekitaran yang lain itu luar biasa banget, sampai ambulans tuh ngantri loh. Kayak ngantri untuk nganterin pasien ke tempat kita yang waduh, kita udah kelabakan banget pasien banyak nunggu di IGD karena kamar juga kita full, ICU kita full. Kita benar-benar kekurangan banget tempat tidur, dan akhirnya memang banyak pasien-pasien kita yang mau nggak mau banyak yang menunggu gitu. Nah itu luar biasa banget. Di bulan Februari ini sih agak lebih mending, tapi tidak mending, oke mendingan, tapi ya tetap full, tetap aja ramai banget. Oke. Nah terus prihatin juga ya. Makanya dok, kan gimana ya, sudah biar nggak terkena paparan COVID tuh gimana tuh dok? Kan pasti kan kalau nakes gitu kan pasti kan kalau misalnya ketemu sama pasien COVID pasti kan harus protokolnya harus benar-benar dijaga kan ya. Nah tuh kalau dari dokter sendiri gimana tuh? Back office juga gitu kan, turun ke lapangan juga gitu. Nah terus pulang juga ketemu keluarga gitu kan, itu gimana tuh dok? Kita ketat banget sih kalau untuk dalam protokol COVID ya. Jadi kalau dalam protokol COVID itu, kalau aku jalur kantor sama jalurnya pasien menuju ke ruang perawatan pasien itu benar-benar dibedain. Ya, ke kantor ya ke kantor sendiri, ada jalurnya sendiri. Dan kalau misalkan aku harus turun lapangan gitu ya, aku harus masuk ke jalur yang lain dulu, terus aku harus ganti baju dulu. Jadi aku harus pakai baju, maksudnya bukan baju kerja ya. Jadi ya aku harus ganti baju dulu, lalu aku pakai APD dulu. Setelah aku pakai APD, aku juga harus barulah aku ke ruangan gitu ya. Ke ruangan aku harus nengok lapangan juga kan, bantuin teman-teman.
ketika aku juga udah selesai, aku harus melepaskan APD aku tersebut, dan kita ada 2 kali proses mandi gitu ya. Yang pertama, setelah dari APD itu biasanya aku nyebutnya mandi alkohol, karena semua harus disemprot gitu kan, desinfektan full gitu. Setelah kita udah bersihkan semua dan itu, terus semua apa yang dipakai di badan itu kita buang APD kita ya. Jadi tinggal hanya baju yang nempel, itu pun baju seragam gitu ya. Lalu ke kamar mandi, harus mandi dan wajib keramas. Jadi wajib harus, bukan cuman basahin. Kalau cowok-cowok kan cuman basahin rambut, nggak boleh. Harus ada sabun, nggak boleh. Enggak, kayaknya kalau cowok-cowok nggak cuma basahin nih. Kalau cowok bodo amat. Iya kan gitu. Enggak dong. Kalau gue sih mandi keramas, bro. Habis keramas pakai wax lagi, ya kan? Waxnya ada jadi alkoholnya. terus mandi sekali. Oke, nah terus Ya. Terus gimana kalau pas lagi udah selesai tugas ketemu keluarga gitu? Kan pasti kan kita juga was-was ya, namanya dari rumah sakit gitu loh. Ya, pastilah, pasti. Tapi kita tetap jaga protokol. Di rumah sakit sendiri pun kita kan jaga protokol ya. Maksudnya di back office pun bukan berarti nggak pakai masker, bukan berarti nggak jaga jarak, gitu ya. Harus udah pasti deh pakai masker, ya, menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu udah bener-bener kunci banget gitu ya. Setiap kali kita ketemu sama orang, setiap kali kita habis dari mana ya cuci tangan gitu ya. Sekarang trennya, kalau dulu adalah mungkin cewek-cewek seneng pakai gantungan kunci unyu-unyu, sekarang digantungin adalah hand sanitizer. Bener. Ya, tapi ada. hand sanitizer tetap unyu-unyu. Oh iya, tetap tetap fashionable lah, gitu. Iya, masker aja fashionable kan. Betul. Tetap itu. Yang Dan penting sekarang gaya nomor 1. Makanya berubah jadi cowok-cowok pasti jadi punya hand sanitizer. Yang dulu nggak pernah punya. Dulu kan nggak ada yang cowok, mana ada yang bawa tisu, bawa hand sanitizer, nggak ada. Pasti cuma cewek. Sekarang semua punya. Bener nggak? Betul. Gue juga heran kenapa barang di tas gue jadi nambah. Berarti ada yang mesti lu kurangin, bro. Hand sanitizer. Enggak, tasnya lu harus kurangin. Tasnya lu nggak usah pakai tas. Iya. Jadi hand sanitizer nggak dibawa dong. Waduh, jangan kalau gitu. Tetap dibawa, cuma tasnya jangan dibawa. Aduh, betul. Jadi memang protokol kesehatan tuh penting ya, Dok ya. Penting banget, dan masih aja bingung ya kalau misalkan ada orang-orang yang kayak, aku nggak percaya COVID adalah sebuah konspirasi. Rasanya aku pengen banget menjewer mereka, terus menarik mereka. Lu mau lihat COVID kayak apa? Sini lu datang. Iya. Ya, bener, Tapi memang begitulah. Pasti ya. Dan memang nggak kita ada. Ada. Ya, dan memang kita nggak bisa pungkiri ada yang seperti itulah. Gitu. Nah, terus Dok, gimana cara bagi waktunya sama keluarga nih, antara pekerjaan sama keluarga? Kan tadi bilang iya nggak memungkinkan kita untuk nginep di rumah sakit gitu loh. Nah, itu gimana caranya buat ngatur waktu antara pekerjaan dengan keluarga? Kalau ngatur waktu antara waktu pribadi dengan waktu pekerjaan itu, buat seorang dokter jujur ya, susah banget. Susah gitu ya. Teringatlah aku zaman-zaman dulu itu, waktu zaman masih pacaran, zaman muda. Pernah lah suatu ketika, aku waktu itu masih magang lah ya ceritanya. Masih magang nih. Ceritanya aku sudah selesai nih, jam 9 malam tuh udah selesai shift aku gitu ya. Aku siap-siap, aku ke locker mau ganti baju gitu ya. Siap-siap lah nih mau pulang gitu ya. Sudah ditunggu tuh, udah dijemput lah gitu ya sama Ayang Beb zaman dulu gitu. Terus ternyata waktu itu ada telepon dari IGD. Terus mau ada operasi sito gitu, operasi dadakan lah, mau ngelahirin dadakan, dan itu udah gawat janin maksudnya. Terus ibunya juga posisinya waktu itu ibunya juga udah kejang gitu ya. Jadi pokoknya bener-bener ini harus disegerakan gitu ya. Mau nggak mau aku harus balik ke ruang operasi gitu ya.
aku harus nelponin dokternya, dokter yang mau mengoperasikan, dokter biusnya, harus koordinasikan ke perawat juga. Terus aku nggak sempat lagi pegang handphone gitu, karena udah nggak bisa ngabarin kan, bener-bener udah nggak bisa ngabarin gitu kan. Akhirnya aku baru keluar ruangan, baru selesai, itu jam 12 malam. Dan aku dibilangin, kamu itu mau kerjain aku ya? Katanya aku disuruh jemput kamu jam 9, kenapa ini baru pulang jam 12? Kamu ini ya, gimana sih gitu. Terus aku aduh gimana ya, tapi Sito gitu kan, aku udah nggak bisa, ya aku bilang aku minta maaf, salah, maksudnya ya gimana, susah juga ya di situ. Disitulah apa namanya, terlihat banget bahwa waktu dokter itu bener-bener gila banget. Even buat sekarang pun juga kayak gini pun ya, kadang-kadang pun pas selalu diteleponin dari rumah sakit gitu ya. Ada yang, dok ini konsul pasien mau masuk rawat inap susah, bla 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 bla. Ya sulit lah gitu. Tapi aku berusaha sih ngasih pengertian, terutama ke pasangan gitu ya, bahwa pekerjaan seorang dokter itu memang ya beginilah apa adanya gitu. Dan aku berusaha sebisa mungkin kalau aku di weekend gitu ya, di weekend aku berusaha sebisa mungkin ya aku pengennya family time gitu ya, quality time dengan keluarga gitu, supaya tetap ada balance lah. Meskipun dalam hari-hari biasanya tidak jarang handphoneku berdering di tengah malam tuh tidak jarang gitu. Oke. Berarti harus aktif 24 jam. Aduh, kalau handphone aku dimatiin, itu benar-benar pasti besok paginya direktur aku akan bertanya, Dokter Sasa kemana? Tidur Dok. Dokter juga harus jaga kesehatan ya. Betul, itu juga. Kalau sekarang sih udah pasti ya, karena maksudnya aku juga memperhatikan juga buat lifestyle gitu ya. Pokoknya kita, apalagi dengan pandemik seperti ini, makan harus benar-benar sehat gitu ya. Terus vitamin ya, sekarang itu yang benar-benar bisa melawan dari COVID dan mencegah COVID ya adalah imunitas tubuh kita. Jadi ya kita harus benar-benar bisa mengkontrol ya, dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, istirahat, dan juga nggak kalah penting adalah ya udah pasti olahraga. Jadi yang buat WFH-an gitu ya, bukan berarti Anda diam-diam dan santai-santai aja di rumah. Wah, saya tersindir ini Bro Paul. Silakan. WFH bisa kena COVID toh. Oh, bisa juga ya dok ya? Bisa juga ya kena COVID ya? Bisa. Kalau seisi rumah nggak pernah keluar rumah, bisa juga kena tuh dok? Nah, bisa itu pertanyaan bagus. Nah, caranya gimana? Sebenarnya sih ini unik. Sebenarnya gini, kalau misalnya di semuanya sekeluarga mungkin di rumah gitu ya. Tapi mungkin ada masa-masanya kan nggak mungkin kita gitu ya tidak keluar rumah sama sekali. Maksudnya gini, nggak mungkin nggak keluar buang sampah gitu kan? Ya, terus mungkin nyapu halaman depan gitu, mungkin nggak ketemu orang, mungkin nggak ketemu banyak orang gitu, nggak berkerumunan gitu ya. Tapi kadangkala mungkin saja kita lalai. Contoh, ya misalnya kita buang sampah gitu ya, buang sampah habis masuk ke rumah, ternyata kita nggak cuci tangan gitu. Sebenarnya jorok sih ya. Cuman analogikanya yang sederhana sih seperti itu. Kita yang nggak hygiene terhadap diri kita sendiri gitu, sehingga ternyata di situ setelah dari luar kita nyentuh gitu ya, terus kita juga lupa bercuci tangan atau nggak sengaja salaman sama orang atau tetangga atau tukang sayur atau apalah gitu ya, nggak sengaja juga, atau dari GrabFood gitu ya, dari ojol-ojol gitu ya kan, paket lah apa segala macam, kita nggak sengaja salaman sama dia atau apa atau menyentuh ya, terus kita lupa nih cuci tangan ya, di situ jadi bisa pintu kebukanya. Atau biasanya yang paling sering itu sebenarnya adalah kaum lansia. Jadi orang tua yang di rumah, terus kita kan yang muda-muda masih kerja nih di luar. Ya kitanya yang kerja ini jorok,
bukannya pulang mandi, pulang langsung tidur. Oh, Menyebarlah itu ke seisi rumah. Biasanya paling banyak seperti itu. Ya, jadi higienitas dari diri kita sendiri yang menjerumuskan kita. Seperti itu. oke, Iya, iya, paham. benar. Iya. Wah, Ini mesti hati-hati, kita mesti hati-hati banget nih, bro. Apalagi kita iya masih dong, punya pasti. baby ya. Betul, Itu dia. Ini kalau dilihat-lihat berarti dok, kayaknya COVID masih panjang ya? Sepertinya gitu, masih panjang banget. Tapi fun fact, baby itu imunitasnya tinggi loh. Untuk Tapi, COVID loh. Itu tuh. Tapi Itu. bukan Ada yang ya. bilang tinggi, Yes. ada yang bilang nggak, justru lebih lemah dari orang dewasa gitu. Yes, benar. Kayak gini, tahu nggak alasan? Kan kalau sekarang nih ya, sekarang tuh kita sudah ya luar biasa banget pemerintah kita, bukan promosi nih, luar biasa banget maksudnya kita sudah difasilitasi dengan fasilitas vaksin. Ya. Vaksin COVID ini sudah disebarkan nih ya melalui program beberapa tahap kan. Tahap 1 pemerintah menetapkan untuk tenaga kesehatan. Tahap kedua nanti tenaga pendidik, ASN ya, terus pedagang-pedagang supaya roda ekonomi kita bisa jalan. Betul. Ya. Nah, kenapa baby ya? Yeah. Baby itu tidak dalam prioritas vaksin pertama dan vaksin kedua. Akhirnya maksudnya adalah tahap 1 dan tahap 2. Karena baby itu sebenarnya luar biasa banget ya. Ini juga keajaiban yang Tuhan udah berikan ke kita, di mana bahwa baby itu bisa beradaptasi dengan baik. Baby itu bisa ketularan COVID itu pasti dari orang dewasa. Kalau orang dewasanya lalai, orang dewasanya ini nakal lah ya, gitu ya, yang tidak patuh terhadap protokol, ya babynya yang kena gitu. Tapi kalau baby menularkan dari baby menularkan orang dewasa itu nggak bisa, susah banget. Selalu pasti orang dewasa yang akan menularkan si baby. Oh, tapi tetap maksudnya baby sama orang dewasa ditularkan sama orang dewasa itu lebih mudah yang mana? Lebih mudah sebenarnya adalah kita yang dewasa kok. Lebih mudah. Oh gitu. Ya, lebih mudah gitu. Itu lebih mudah seperti kita ke sesama dewasa ya gitu ya. Itu kenapa si baby imunnya berarti lebih kuat gitu maksudnya ya. Dalam ketahanan COVID ya, dalam ketahanan COVID ini. Dalam ketahanan COVID ini memang luar biasa banget. Justru anak-anak itu ya, dari ya baby, balita gitu ya, mereka ini kurang banget. Dan bahkan aku juga kan tidak jarang juga ya anak-anak yang kena COVID ya, gitu ya. Anak-anak yang kena COVID, gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan orang dewasa loh. Orang dewasa kan bisa sampai sesek lah, bisa sampai ada yang meninggal juga. Tapi angka kematian pada anak ya, pada anak balita dan bayi yang terkena COVID itu angkanya jauh lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Itu kalau teman-teman pengen lihat, silakan lihat di CDC ya, cdc.gov gitu ya. Itu bisa dilihat di websitenya COVID kita juga ada ya, COVID websitenya COVID punyanya Kemenkes itu juga ada bahwa angka kematiannya anak-anak ya dalam pandemi COVID ini angka kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan kita yang dewasa. Yang dewasa, lansia itu adalah memang usia-usia terutama lansia ya lebih rentan gitu ya. Angka kematiannya juga lebih tinggi. Gitu. Kalau yang anak-anak sepanjang pandemik ini dan banyak anak-anak yang juga dirawat ya, jujur aku belum pernah ketemu anak-anak yang meninggal di rumah sakit aku ya. Kalau mungkin di lain ada. Jangan sampai. Tapi kalau ada orang dewasa, lansia yang meninggal, jangan ditanya. Lumayan. Kalau gitu pertanyaan terakhir nih dok. Pertanyaan terakhir. Saran dari dokter dong untuk kita nih warga negara Indonesia ya. Itu gimana caranya supaya kita bisa menjaga
imunitas kita gitu loh, supaya kita nggak gampang tertular gitu loh. Selain 3M. 3M kan pasti. Pasti ya. Ya, selain itu. Selain prokes, ya. Ada tips khusus nggak nih dari Dokter Sasa ya? Tips khususnya adalah jangan lupa, selain 3M ya, selain 3M itu, jangan lupa berdoa. Keimanan harus tetap dijaga itu kesehatan mental itu, Dok. Setuju. Kadang spiritual. orang lupa. Imun aman gitu. Kalau kita punya jiwa beriman, imun kita kuat, kita aman. Amin. Bagus nih. Belum ada di mana-mana ini, Bro. Ya, makanya baru dokter doang begini. Harus diseimbangkan lah. Gitu. Ya, dan kalau enggak stres loh. Iya, kalau enggak ntar stres. Dan yang terakhir, jangan lupa buat masyarakat semua ya, masyarakat luas gitu ya. Jangan nolak vaksin. Mau tahu nanti tentang vaksin di berikutnya ya, Jay ya? Iya, boleh. Nanti kita bahas di next episode ya. Iya. Itu harus dibahas tuh vaksin. Harus dibahas. Soalnya kan ini benar. Mungkin satu dulu pertanyaan. Dokter Sasa udah divaksin belum sebagai nakes? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya, ini untuk pembahasan selanjutnya nih. Untuk pembahasan berikutnya. Seru. Oke. Kita jawab di podcast selanjutnya. Ya, biar penasaran. Benar. Iya. Sayang sekali sih, benar. Tapi sayang sekali waktunya udah habis. Berarti sampai sini dulu. Thank you Dokter Sasa. Thank you Bro Mario. Thank you banget Dokter Sasa. Thank you banget pembicaraan singkatnya. Sampai berarti kita tunggu episode berikutnya ya. Sip. Nantikan terus. Paling sampai sini dulu. Sampai ketemu di next episode. Dan ciao. Ciao. Bye-bye, people.